Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Hafsari Sulistianini, NPM 21755 akan menjelaskan tentang akuntansi sektor publik, tentang belanja barang dan jasa, beban, dan juga persediaan. Definisi akuntansi belanja barang dan jasa. Menurut PP nomor 71 tahun 2010, belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Menurut Permendagri 13 tahun 2006, belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Selanjutnya, klasifikasi belanja. Menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu belanja operasional, yang kedua belanja modal, dan yang ketiga belanja tak terduga. Yang pertama, belanja operasi, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan juga belanja bantuan sosial. Yang kedua, belanja modal. Belanja modal itu berupa kayak belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, dan belanja modal aset tetap lainnya. Sedangkan belanja tak terduga itu belanja yang terjadi itu tidak terduga, seperti ketika ada bencana alam atau ketika COVID terjadi tahun 2020 di Indonesia. Itu termasuk ke dalam belanja tak terduga. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya itu terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi kebendaharaan. Lalu koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurangan belanja apabila diterima pada periode berikutnya. Koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain di laporan realisasi anggaran. Catatan belanja barang dan jasa. Jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Catatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran atau LRA. Contoh pencatatan belanja di buku jurnal itu belanja pada estimasi perubahan SAL. Penyajiannya belanja akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA setelah akun pendapatan. Pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa itu untuk pendapatannya menggunakan dua metode pendekatan. Yang pertama itu pendekatan beban. Pendekatan beban itu jika pembelian barang dan jasa itu digunakan atau dikonsumsi segera mungkin, maka dicatat sebagai beban. Sedangkan jika menggunakan pendekatan aset, yaitu jika pembelian barang dan jasa digunakan dalam satu periode anggaran atau sifatnya itu untuk berjaga-jaga, maka akan dicatat sebagai persediaan. Definisi beban. Menurut PP nomor 71 tahun 2010, beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Klasifikasi beban itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada beban operasi, yang kedua beban transfer, dan yang ketiga itu beban operasional, serta yang keempat beban luar biasa. Beban operasional itu meliputi beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap, beban penyisihan piutang, serta beban lain-lain. Kenapa beban operasional itu ada lebih banyak daripada belanja operasional? Itu karena di beban operasional itu ada yang tidak terkait dengan kas atau non kas, yaitu beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain. Yang kedua, beban transfer itu meliputi beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, beban transfer bantuan ke desa, beban transfer bantuan keuangan lainnya. Ketiga, beban non-operasional. Beban yang sifatnya tidak rutin, misalnya dari defisit penjualan aset non-lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Yang keempat itu beban luar biasa. Untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa yang termasuk kejadian yang luar biasa ini atau kejadian yang terjadi itu kayak gak diduga-duga seperti bencana atau ketika yang saya jelaskan di awal tadi ketika COVID melanda di Indonesia tahun 2020.
Seperti itu seperti tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadinya berulang-ulang atau ketika kejadian di luar kendali pemerintah seperti yang saya sebutkan tadi contohnya. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Beban diakui saat yang pertama timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pihak pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Yang kedua, terjadinya konsumsi aset saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Ketiga, terjadinya penurunan manfaat ekonomi dan potensi jasa saat terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset yang bersangkutan atau berlalunya waktu. Yang keempat, koreksi atas beban, yaitu penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain pada periode berjalan. Pencatatan beban. Jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan operasional atau LO dan neraca pemerintah daerah atau Pemda. Contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran GU dan TU itu di SKPD, itu beban pada kas di bendahara pengeluaran serta kas di bendahara pengeluaran pada rekening PPKD atau RK PPKD. Contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran LS di SKPD, itu contohnya beban pada RK PPKD. Akuntansi persediaan. Definisi akuntansi persediaan merupakan aset dalam bentuk barang atau perlengkapan atau supplies yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan atau barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contohnya contoh persediaan itu persediaan ATK, persediaan benda akun, persediaan obat-obatan, persediaan bibit, persediaan pupuk, persediaan bahan pembersih, persediaan barang bangunan, dan persediaan amunisi. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Lalu persediaan yang berasal dari pembelian maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya standar. Persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebesar nilai wajar. Serta saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Pencatatan persediaan, contoh yang dibuat dalam buku jurnal finansial saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme UP. Contohnya persediaan pada kas di bendahara pengeluaran. Penyajian. Persediaan dilaporkan dalam neraca dan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya contoh transaksi untuk belanja. Contoh soalnya dibayar gaji bulan Januari 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara sebesar 800 juta mekanisme LS. Itu untuk pembukuan SKPD itu jurnal LRA-nya itu beban pegawai pada perubahan saldo anggaran lebih sebesar 800 juta rupiah. Untuk jurnal LU-nya itu beban pegawai pada RK PPKD sebesar 800 juta rupiah. Untuk pembukaan PPKD-nya itu jurnal LU itu jurnalnya RK SKPD pada kas di kas daerah sebesar 800 juta rupiah. Contoh transaksi SKPD dibeli perlengkapan kantor sebesar 60 juta rupiah oleh Dinas Pendidikan, mekanisme UP dan GU. Pembukuan SKPD pada saat pengeluaran kas itu untuk jurnal RRA-nya itu dicatat belanja barang pada perubahan SAL sebesar 60 juta rupiah. Untuk jurnal LU-nya itu beban barang pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 60 juta rupiah. Pembukuan SKPD pada saat pengajuan SPJ untuk memperoleh GU itu jurnalnya untuk laporan operasionalnya itu kas di bendahara pengeluaran pada RK PPKD sebesar 60 juta rupiah. Untuk pembukuan PPKD jurnal LO di jurnal RK SKPD pada kas di kas daerah sebesar 60 juta rupiah. Contoh transaksi persediaan. Contoh soalnya pada akhir tahun 2022 persediaan yang tersisa sebanyak
6 juta rupiah, sedangkan saldo akhir persediaan sebesar 4 juta rupiah. Nah, jurnal laporan operasionalnya atau jurnal LU-nya itu persediaan pada beban persediaan sebesar 2 juta rupiah. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata atau ada banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.